Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلبا لرضا الله تعالى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالآل والصحب وذريته وأهل بيته الكرام الجميل المرسلين والجمل الكاتب القرب والجميع تابعين تابعين وإلى جميع الإله والأولياء إلى حينما كانوا إلى جميع الفاسدين وشان شيخ الطباري وشيخ القدر الجيلاني وشيخ فخر الدين الرازي وشيخ إمام القرطبي وشيخ ابن القاسم وشيخ الدين المحلي وشيخ الدين السيوطي وشيخ سليمان الجمال وشيخ إمام الشافعي وشيخ الشوكاني وشيخ محمود العلوسي وشيخ نووي البنتاني وشيخ أحمد بن مصطفى المروي وشيخ ابن عاشر وشيخ متولي الأشعري وشيخ طنطاوي وشيخ الزهيري وشيخ محمد اليوسفي وشيخ رشيد وخصوصا لكي بشري مصطفى رمبان وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا شغل الله وخصوصا إلى بحكي بشري مصطفى رمبان شغل الله هم الفاتحة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat kaliatus 7. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yashri kang adol sapa ya man nafsahu ing awak dhewe man ibtigha krana nyuprih ibtigha amardatillahi krana nyuprih ridhone Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku raufun zat kang welas bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Pun kita waras sarepun kaliatus 7 saweneh menungso iku ana kang ngorbanaken jiwa ragane krana nyuprih ridhone Allah taala kaya sahabat Suhaib. Allah taala welas marang para kawulane. Pun wa minan nasi, dan di antara manusia man, ada orang yashri yang rela mengorbankan dirinya
Yashri yang rela menjual diri nafsahu dirinya ibtigha amardatillahi karena mencari keridhaan Allah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Pada pertemuan sebelumnya, kalau nyuplik saking tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi tentang tafsiripun menerangkan faqad qassamallahu an-nasa 'ala arba'ati aqsamin. Manusia itu Allah itu membagi manusia menjadi 4 golongan wingi. Golongan yang pertama al-awwal mayyatul dunya la ghaira. Golongan yang pertama orang yang mencari dunia saja, sing didoleki dunia tok. Keterangan itu ayat 200, Rabbana atina fid dunya mawon. Wa minhum, kelompok yang kedua, mayyatlubud dunya wal akhirah. Ada kelompok yang kedua yaitu orang yang mencari kebaikan dunia dan akhirat. Ini sing dungo Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kelompok yang ketiga itu kita bahas mengenai ayat kemarin, yaitu mayyuzhiru annahu min ahlil akhirah ma'annahu fil waqi' min ahlin nar. Orang yang seolah-olah tampaknya secara zahir dia itu ahli surga, tapi pada kenyataannya dia termasuk ahli neraka, yaitu kelompok orang-orang munafik. Wingi kita bahas kelompok orang-orang munafik yang mana Kanjeng Nabi sendiri pada saat itu tidak tahu kalau sing sowan marang Kanjeng Nabi itu ternyata orang yang munafik pun. Kelompok yang keempat dibahas di ayat 207 niki, man huwa mu'minun zahiran wa batinan. Orang yang beriman zahir dan batin. Nah, ayat 207 ini kita membahas tentang kelompok orang-orang yang beriman secara zahir dan batin pun. Sadari kalau nerangkan tentang asbabun nuzul ayat niki, terlebih dahulu kita yuk fokus kepada lafaz jenengan tingali mayyashri wa minan nasi mayyashri. Ada di antara kelompok manusia ada orang yang yashri. Napa niku yashri? Teng mriki dimaknani adol. Adol niku berarti cara bahasa Indonesia menjual. Benar nggih? Adol menjual. Di dalam tafsir karanganipun Profesor Krosyab, yashri itu bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, yashri itu bermakna membeli. Tapi gini kuman, bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Lah, tenggone tafsir Al-Ibris niki dimaknani membeli sebab tenggone tafsir At-Tabari niku dikatakan Imam At-Tabari mengatakan kalau Abu Ja'far yakni wa minan nasi may yabi'u nafsahu bima wa'adallahu al-mujahidina fi sabilihi wa bata'a bi anfusahum. Imam At-Tabari niku dawuh sing dimaksud nang ayat ini adalah wa minan nasi may yabi'u. Di antara manusia itu ada sebagian yang menjual. Apa sing didol? Menjual nafsahu, menjual dirinya sendiri. Wa'adallahu bima wa'adallahu al-mujahidina fi sabilihi. Menjual dengan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Wa bata'a bihi anfusahum, dan Allah membeli diri-diri mereka. Orang ada yang menjual diri mereka, Allah membeli orang-orang nikmat dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Napa sing dijanjikno kali Gusti Allah? Teng surah At-Taubah ayat 111 temriku Gusti Allah dawuh, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Allah membeli diri dan harta mereka bi anna lahumul jannah. Bagi mereka itu adalah surga. Ya, tentu ini adalah konsep yang gaib, yang mana iman diperlukan untuk menerima hal ini.
Jadi Allah membeli diri mereka, di orang-orang niku mang, dan harta mereka. Allah membeli mereka, terus mereka akan mendapatkan surga. Nah, jadi yashri, balik ke kata yashri. Yashri itu bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Di ayat ini sing dimaksud adalah yashri bermakna yabi'u, menjual. Bien sebelum ada mata uang, masyarakat itu terbiasa dengan sistem barter. Bien, kalau panjenengan boten menangi, tapi di masa dulu ribuan tahun yang lalu ketika mata uang itu belum ada, masyarakat itu sudah terbiasa dengan sistem barter, menjual barang dengan barang. Nah, sing dimaksud nanggone ayat niki ana wong sing mengorbankan dirinya demi napa? Lanjutan ayat ibtigha'a mardotillah. Dia rela menjual dirinya demi mendapatkan ridho Allah. Pun balik nanggone ayat. Sinten wong sing dimaksud nanggone ayat niki? Allah dawuh wa minan nasi may yashri nafsahu. Di antara manusia ada yang rela mengorbankan dirinya atau menjual dirinya ibtigha amardatillah, untuk mencari ridha Allah. Sapa wonge? Sadene kalau jawab siapa yang dimaksud nanggone ayat niki, ulama berbeda pendapat. Kita harus mengetahui asbabun nuzul ayat niki terlebih dahulu. Tenggone tafsir At-Tabari niku dikatakan summa ikhtalafa ahlu ta'wili fi man nazalat hazil ayatu fihi. Ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang ayat ini diturunkan kepada siapa? Faqala ba'dhum nazalat fil muhajirin wal ansor. Sebagian ulama berpendapat ayat ini diturunkan terhadap sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Riwayat yang paling masyhur, kalau mau banyak tafsir, riwayat ini yang sering diceritakan. Tentang tafsir Ad-Durrul Mansur, tentang tafsir At-Tabari, termasuk tentang tafsir Al-Qurtubi dan Jalalain sekalipun. Itu yang diriwayatkan ini yang paling masyhur nggih niku kisah Syuhaib. Mangkan ini kuwi dikatakan teng syarahipun kaya sahabat Syuhaib. Tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan, ini riwayat yang paling masyhur. Nazalat fi Syuhaib. Ayat ini turun terhadap Syuhaib. Fa innahu aqbala muhajiran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu sahabat Syuhaib niki badhe hijrah marang Kanjeng Nabi. Sahabat Syuhaib tenggone Mekah, Kanjeng Nabi sampun teng Madinah. Sahabat Syuhaib badhe hijrah marani Kanjeng Nabi teng Madinah. Fa'atba'ahu nafarun min Quraisyin. Kemudian ada sekelompok orang-orang kafir Quraisy itu mengikuti Syuhaib. Bayangkan kita bayangkan dulu, Kanjeng Nabi sampun teng Madinah, Syuhaib tasik teng Mekah. Syuhaib niki badhe tumut hijrah. Berangkat tenggone Madinah diikuti, ditetna mbek wong-wong Quraisy. Fanazala an rahalatihi. Kemudian Syuhaib niki mudhun teko kendaraane, teko hewan tunggangannya. Katakan unta, Syuhaib turun dari untanya. Wantasalama fi kinanatihi. Kemudian Syuhaib itu perjalanan jauh, wong zaman biyen orang itu nggih nggawa busur panah, nggawa pedang barang. Akhirnya Syuhaib itu turun dari kendaraannya, terus Syuhaib menyiapkan tempat busur panahnya. Wa akhadha qausahu. Terus dia menyiapkan busurnya, wa qala. Terus Syuhaib matur. Laqad alimtum anni min armakum. Awakmu ngerti yen aku iki termasuk salah siji wong sing ahli manah di antara kamu semua. Wa imullahi la tasiluna ila hatta armiya bima fi kinanati. Demi Allah, saya akan teruskan ini, awakmu bakal tak panah kabeh sampai panahku entek. Summa adribu bi sayfi ma baqiya fi yadi minhu syai'un. Lek panahku wis entek, tak gawe pedangku, tak tebasi awakmu kabeh sampai aku gak iso apa-apa. Summa if'alu ma syi'tum. Lek wis aku gak iso apa-apa, kemudian kamu berbuatlah sesukamu terhadap aku.
Faqalu, terus orang-orang Quraisy yang mengikuti Suhaib niku mang ngomong, la natrukuka tadhhabu anna ghaniyan wa qad jitana sa'lukan. Awakmu kok enak, awakmu aku gak gelem, awakmu meninggalkan kita dalam keadaan kaya. Awakmu biyen pas nanggone Mekah itu miskin, sa'lukan niku kosong, miskin, gelandangan. Aku gak gelem awakmu meninggalkan Mekah dalam kondisi sugih. Awakmu biyen soalnya mlebu Mekah dalam keadaan gelandangan. Walakin duluna ala malika bi Makkah wa nukhli angka. Aku gelem tapi duduno harta bendamu sing nang nggone Mekah iku nang ndiae. Terus engko kekna aku kabeh. Itu perkataan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya wa ahadu ala zalika fa fa'ala. Terus kemudian mereka berdua sepakat. Terus akhirnya Suhaib niki mang mengasihkan semua harta bendanya yang berada di Mekah kepada orang-orang kafir Quraisy. Falamma qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nazalat hadhil ayah. Akhirnya Suhaib berangkat dari Madinah, terus panggil kali Rasulullah, terus akhirnya turunlah ayat niki. Terus ketika Suhaib kepanggil kali Kanjeng Nabi, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rabiha al-bai'u Aba Yahya. Ketika Suhaib kepanggil kali Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi matur, rabihal bai'u Aba Yahya. Awakmu beruntung transaksimu wahai Abu Yahya, wahai Abu Yahya. Wa ta'ala alaihi al-ayah. Kemudian Kanjeng Nabi membacakan ayat niki. Dengan bayangkan Suhaib sugih nanggone Mekah itu dia rela meninggalkan semua harta bendanya dikekno kabeh nanggone wong kafir Quraisy demi mendapatkan ridho Allah. Niku umpama kula kali panjenengan sing posisi niku koyo Suhaib durung karuan rela memberikan semua apa yang kita miliki. Sebab napa? Suhaib niki nggih tenggone mriki dikatakan nama asli Suhaib itu Suhaib bin Sinan bin Malik. Mempunyai alam kunyah Abu Yahya wa huwa Ar-Rumi. Jadi Suhaib niki lebih terkenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi. Kenapa dikatakan Ar-Rumi? Sebab Suhaib niki kecil ini nenek moyangnya niku wong Arab, tapi dia sudah lama hijrah tenggone Mekah, tenggone Irak. Nenek moyang Suhaib niki niku wong Arab asli, tapi dia sudah lama hijrah nang Irak. Kemudian ayahnya Suhaib niki, Sinan niki diceritakan diangkat menjadi hakim oleh Raja Persia. Lah, akhirnya nopo? Karena dia diangkat menjadi hakim oleh Raja Persia, akhirnya keluarga Sinan, termasuk anaknya Suhaib ini hidup dalam kesejahteraan. Anaknya hakim, yang mesti uripe enak, mesti uripe enak. Anaknya hakim uripe enak. Dilalah ada pasukan Romawi, diceritakan ada pasukan Romawi itu yang menculik atau nopo menawan semua penduduk niku mang termasuk Suhaib. Akhirnya diculik oleh orang-orang Romawi karena Suhaib niki pinter, ana sing dituku ambek juragan, ngoten mawon dituku, terus akhirnya dimerdekakan, terus dijak ambek juragane niku mang untuk berdagang. Karena dari kalangan orang yang berpendidikan, Suhaib niki pinter, nanggone Mekah gak duwe sapa-sapa, tidak punya keluarga, tidak punya nasab, tidak punya siapa-siapa, tapi karena pinter dia akhirnya sugih nanggone Mekah. Ibarat pedagang, dia pedagang dari nol nanggone Mekah. Lalu Suhaib akhirnya sugih nanggone Mekah, terus akhirnya termasuk Suhaib ini adalah termasuk salah satu sahabat sing mlebu Islam pertama. Mungkin jenengan jarang kepireng sahabat sing bernama Suhaib Ar-Rumi. Tapi Suhaib ini termasuk golongan masih gak asabiqunal awalun sing awal-awal banget, tapi dia termasuk orang yang pertama yang masuk Islam di Mekah. Jadi ket nang Mekah sampun Islam. Suhaib Ar-Rumi niki diceritakan wafat pada usia 70 tahun. Niku lek kula ngitung piyambak. Dia wafat umur 70. Wafat di tahun 38 Hijriah.
artinya dia lahir 32 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Nggih. Wafatnya kan umur 70 tahun 38. 70 kurangi 38, 32. Ketika Kanjeng Nabi tenggon sebelum hijrah, berarti ketika Kanjeng Nabi hijrah, Suhaib berumur 32. 32 tahun sebelum hijrah. Dikurangi 13 tahun periode Mekah 32 dikurangi 13 berarti umur 19. Umur 19 niku sampun tenggone Mekah. Hitungan ini ngoten. Ketika Kanjeng Nabi hijrah, Suhaib umur 32. Dia tasik relatif tasik muda. Akhirnya nopo? Karena dia termasuk orang yang as-sabiqunal awalun, akhirnya Suhaib hijrah tenggone Madinah. Ketika Sayyidina Umar badhe kepundhut, Suhaib niki termasuk sahabat sing dipun utus kali sahabat Umar untuk ngimami sholat. Jadi biyen itu khalifah itu ngimami sholat. Niku sing diutus untuk memimpin ganteni sholat itu oleh sahabat itu ketika Sayyidina Umar seto niku sahabat Suhaib. Ini menunjukkan bahwa Suhaib ini termasuk orang yang memang dari awal dia masuk Islam. Puncaknya ketika dia hijrah, dia rela menjual semua hartanya demi mendapatkan ridho Allah pun. Itu riwayat yang paling masyhur. Enten mana sebuah riwayat. Kalau mau riwayat niki tenggone tafsir Al-Baghawi. Riwayat niki cerita niki nggih insyaallah nggih dereng enten jarang terdengar. Cuman ada hubungannya dengan ayat yang kemarin. Tenggone tafsir Al-Baghawi dikatakan ruya an Ibnu Abbas wa dhahak. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas al-Dhahak anna hadhil ayat nazalat fi syariatir raji. Wingi sampun kula terangaken ayat 204 sampai 206 itu membahas tentang orang-orang yang dijebak ketika peristiwa raji. Dan ini enten hubungannya kali keterangan yang kemarin. Jadi ayat ini turun terhadap kelompok orang yang mengalami tragedi raji kemarin itu. Wa dzalika anna kuffara Quraisyin ba'asu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil Madinah. Sebagaimana kita tahu ada sekelompok orang dari dua suku, kemarin suku Abdul sampai suku Nopo nih. Itu ternyata lek nang tafsir Al-Baghawi dikatakan itu sebenarnya yang mengutus orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mengutus dua suku niku mang untuk sowan marang Kanjeng Nabi. Terus mereka mengatakan inna qad aslamna fab'as ilaina nafaran min ulama'i ashabika yu'allimuna dinaka wa kana dzalika makaran minhum. Sebagaimana cerita temannya ayat kemarin, utusan dari dua suku ini ngomong matur marang Kanjeng Nabi, sesungguhnya kami telah Islam, di masyarakat kami enten sing Islam, mbok jenengan ngutus sahabat sing alim-alim supaya tenggone kampung kula supaya mengajari agama, supaya mocakno Al-Qur'an tenggone masyarakat kita. Terus di tengah perjalanan kelompok itu berkhianat, akhirnya membunuh sahabat ingkang diutus kali Kanjeng Nabi. Lek wingi kula terangkan enten 6 nggih, memang redaksi tenggone kitab Rubabun Nubul niku enten 6, tapi teng tafsir Al-Baghawi enten 10. Jadi ada perbedaan ulama berapa jumlah sahabat yang dikirim oleh Kanjeng Nabi, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 10. Nah, di antara 10 niki teng tafsir Al-Baghawi itu ceritanya sangat panjang, tapi sengaja kula ringkas. Ada 2 orang yang ditawan. Siji bernama Khubayb bin Abdi, loro sing bernama Zaid bin Dasinah. Nah, Khubayb, sahabatnya Kanjeng Nabi, Khubayb ini termasuk orang yang ikut perang Badar. Jadi termasuk orang yang ikut perang Badar. Lah, Khubayb niki ketika perang Badar membunuh seorang kafir yang bernama Abu Aqabah Al-Haris. Abu Aqabah Al-Haris niki enggak ada anak, karena anaknya dendam, akhirnya Khubayb sing ditahan iku mang dituku biyen nggih. Jangan bayangkan saat ini orang yang kalau ditawan itu menjadi budak, terus biar itu bisa dituku. Lah, Khubayb ini
oleh anaknya Abu Aqabah Al Haris niki dituku, terus karena dendam, karena ayahnya dibunuh, Khubayb niki dibunuh secara perlahan. Dengan cara nopo? Diceritakan tentang Tafsir Al-Baghawi dengan cara disalib. Singkat cerita, ceritanya sangat panjang tentang Tafsir Al-Baghawi niku. Singkat cerita, Kanjeng Nabi kepireng teng Madinah, Kanjeng Nabi kepireng lek sahabat Khubayb itu disalib. Sahabat Khubayb itu disalib. Terus Kanjeng Nabi matur marang para sahabat ketika sahabat ketika berkumpul semua, Kanjeng Nabi matur qala li ashabihi ayyukum yunzilu Khubayban an khasbatihi walahul jannah. Sapa sing gelem menurunkan Khubayb dari kayu salib, dia akan mendapatkan surga. Bayangkan ngumpuk kabeh ketika sahabat padha nglumpuk terus Kanjeng Nabi matur sapa sing iso ngedukno Khubayb teko kayu salibe, dia akan masuk surga. Akhirnya ada dua sahabat sing ngacung Zubair bin Awam terus sampai Miqdad bin Aswad. Zubair bin Awam kali Miqdad bin Aswad. Zubair kali Miqdad niki akhirnya tengah malam dia berangkat terus nanggone Madinah, dari Madinah nanggone Mekah, dari Madinah nanggone Mekah. Terus Zubair bin Awam kali Miqdad bin Aswad niki ningali lek Khubayb itu sudah meninggal di atas kayu salib. Ketika itu jasadnya dijaga oleh, diceritakan sampai 40 orang kafir Quraisy. Mantuniku Zubair bin Awam sampai Miqdad bin Aswad niki menunggu pasukan kafir Quraisy niki lengah. Akhirnya ketika lengah, jasad Khubayb dari kayu salib niki saged diturunkan. Sak mantune diturunkan, sing menurunkan adalah Zubair bin Awam, terus dibetok kali Zubair bin Awam balik menuju Madinah. Singkat cerita, wong-wong akhirnya ngerti, orang-orang kafir Quraisy ngerti lek jenazah, lek jasade Khubayb niki mboten enten, akhirnya digoleki, akhirnya ketemu, dikejar. Singkat cerita dikejar, nanten niku karena sudah jaraknya semakin dekat, Zubair bin Awam niki menaruh jasadnya Khubayb. Lalu Khubayb itu ditaruh jasadnya di atas tanah, terus akhirnya jasadnya Khubayb itu ditelan bumi. Maka dari itu Khubayb itu dijuluki Baliul Ardi. Oleh Tafsir Al-Baghawi dikatakan seperti itu, Baliul Ardi, orang yang ditelan bumi. Didekek langsung manten niku ilang ngoten mawon, ditelan bumi. Ketika kafir Quraisy yang mengejar itu jumlahnya ada 70. Ada 70. Terus manten niku karena sudah terkepung keponangan, jenazah sudah ditelan bumi, terus Zubair bin Awam ngomong marang orang-orang kafir Quraisy sing jumlahe ana 70, ana Zubair bin Awam. Aku iki Zubair bin Awam. Wa ummi Sofiyatu bintu Abdul Muthalib. Ibukiku Sofiyah bin Abdul Muthalib. Berarti wong sahabat Zubair kan aslinya Mekah. Lah Abdul Muthalib itu orang yang dihormati oleh orang Quraisy. Makanya Kanjeng Nabi gak ada Mbah Abdul Muthalib, pamane Abu Thalib, itu termasuk orang yang berpengaruh di Mekah, termasuk orang yang disegani oleh suku Quraisy. Sehingga akhirnya karena Zubair bin Awam iki ibu anake Abdul Muthalib, wah sahibi Al-Miqdad bin Aswad, konco iki Miqdad bin Aswad. Orang-orang kafir Quraisy akhirnya segan untuk membunuh Zubair bin Awam sampai Miqdad bin Aswad. Terus Zubair bin Awam matur, asadani labidoni, asadani robidoni yudafi'ani an shiblaihima. Kita berdua ini termasuk dua singa yang membela anak-anaknya. Jadi Zubair sampai Miqdad ini rela mati, berani bertarung dengan 70 orang kafir Quraisy. Fa in syi'tum nadhaltukum wa in syi'tum nazaltukum. Lek awakmu karep, lek awakmu gelem, ayo panah-panahan, ayo adu panah, lek awakmu gelem, ayo adu pedang. Wa in syi'tum ansaraftum fansarafu ila Makkah. Lek awakmu gelem, awakmu mulya ae bali nang Mekah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu tidak jadi bertarung ambek Zubair bin Awam, akhirnya balik nang gone Mekah.
ketika Zubair bin Awam ambek Miqdad bin Aswad balik tenggone Madinah kepanggih kali Rasulullah, maka turunlah ayat niki. Jadi ayat ini menurut satu riwayat diturunkan kepada Suhaib niku wau, yang ada yang mengatakan, riwayat yang kedua mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Khubayb yang dibunuh, terus akhirnya dikejar ambek Zubair bin Awam ambek Miqdad bin Aswad. Itu pendapat yang pertama. Jadi sing dimaksud nang ayat niki wa minan nasi, ada manusia mayyashri nafsahu yang rela mengorbankan dirinya ibtigha amardatillah untuk mencari ridha Allah. Nggih menurut pendapat yang pertama yo tiang-tiang niku mang yo saged Suhaib, nggih saged Zubair bin Awam, dan termasuk Khubayb dan termasuk Miqdad bin Aswad pun. Itu pendapat yang pertama. Wa qala akharun, tafsir At-Tabari dikatakan menurut pendapat yang lain, bal anni bidzalika kullu syarin nafsahu fi taatillahi wa jihadin fi sabilillahi wa amrin bima'ruf. Menurut pendapat yang kedua, ayat ini berlaku umum untuk semua orang yang mana orang itu rela menjual dirinya untuk taat kepada Allah, rela menjual dirinya untuk jihad di jalan Allah, rela menjual dirinya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di tafsir Al-Qurtubi dikatakan, mriki dikatakan kini wakila al-ayatu ammatun. Wakila al-ayatu ammatun. Ayat ini berlaku umum. Jadi sapa wae sing jihad fisabilillah, sapa wae sing mati syahid, sapa wae sing amar ma'ruf nahi mungkar, mereka mencari ridho Allah, maka termasuk nanggone ayat niki. Jadi tidak hanya berlaku untuk Suhaib saja, tapi siapa saja sampai kiamat meneh sing golek ridhone Allah, dia rela menjual dirinya demi mencari ridho Allah, maka dia termasuk nanggone ayat 207 niki. Contoh, kalau dibuat contoh di zaman sakniki, orang-orang yang berjuang demi kemerdekaan Palestina, orang-orang Palestina yang perang melawan Israel, itu ya termasuk tanggone ayat niki. Contoh lenang Indonesia, contoh di orang-orang Indonesia banyak sekali orang-orang yang di pelosok, di pedalaman, rela dari guru sekolah, rela dari guru ngaji, gak dibayar, gak diopo, nang di pelosok demi mencari ridho Allah. Jenengan urip nang kene enak, tapi berada di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman, niku banyak sekali orang yang berjuang dolek ridho Allah demi mengajarkan sebuah ilmu. Guru-guru sekolah, guru-guru ngaji yang berada di pedalaman-pedalaman niku mang, termasuk dokter-dokter yang berjuang di pedalaman-pedalaman niku. Kalau dia niatnya mencari ridho Allah, maka dia termasuk nanggone ayat niki. Pun lanjutannya ayat. Wallahu raufun bil ibad. Dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Biyen, gak terlalu biyen saja nih. Kalau tingali, ketika kalau membahas ayat 186, tapi nggih rada dangu, niku sudah 6 bulan atau 5 bulan yang lalu. Niku masih ayat 186 jek durung ono sakaceke hanya 21 ayat, itu ternyata sudah 5 bulan sampai 6 bulan yang lalu. Ayat 184 itu ketika kalau nerangakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ayat itu kita membahas ayat itu sampai 4 kali pertemuan. Tengriku kalau menceritakan, kalau menjelaskan tentang perbedaan abid dan ibad. Ambil wis rada suwe lek jenengan eling perbedaan abid dan ibad. Lah, tanggane ayat niki Allah dawuh wallahu raufun bil ibad. Allah itu Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Allah menyebut tanggane ayat ini menggunakan redaksi bil ibad. Apa perbedaan abid dan ibad? Tanggane tafsir Asy-Syarawi, kalau baleni maneh keterangan kula saat itu.
Tengene tafsir Rasawi dikatakan wa na'rifu anna hunaka farqan baina 'abidin wa ibadin. Kita tahu di ayat ini apa perbedaan abid dan ibad. Sahihun anna mufrada kulli minhuma abdun. Benar. Abid karo ibad itu terdiri dari kata mufrad yang sama, yaitu abdun. Abdun iso dadi abid, iso dadi ibad. Tapi lakin hunaka abidun wa ibadun wa kullu man fil ardi abidullah. Tapi di ayat ini abid dan ibad, terus semua di dalam bumi, wa kullu man fil ardi abidullah. Semua yang berada di atas bumi ini adalah abidullah. Abidullah. Kenapa dia katakan seperti itu? Walakin laisa lahu walakin laisa kullu man fil ardi ibadan lillah. Tapi tidak semua orang di bumi ini dikatakan sebagai ibad untuk Allah, ibadan lillah. Kabeh nang gone bumi iki abidullah, tapi gak kabeh sing nang bumi iki ibadullah. Ini ayat ini wallahu raufun bil ibad. Kabeh nang gone bumi iki abid, tapi gak kabeh sing nang bumi iki ibad. Kenapa? Limaza? Li annal abidahum alladzina yuzharuna fil wujudi ka ghairihim bi asya. Sebab abid itu mereka yang berada di bawah kekuasaan Allah seperti makhluk lainnya, mereka tidak bisa keluar dari ketetapannya. Semua orang itu tidak bisa lepas dari ketetapan Allah. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari bapak ibu siapa. Ini ketetapan Allah. Semua orang yang abidullah tunduk kan ketetapan Allah. Gak iso milih lahir di ayah ibu siapa, gak iso milih menikmati umur piro, gak iso milih. Semuanya tunduk. Teman-teman itu dikatakan wa hunaka may yahtaruna at-tamarruda 'alal haqqi laqad akhadhu ikhtiyarhum tamarrudan. Ono menungso yang memilih untuk membangkang terhadap kebenaran. Mereka menggunakan pilihan yang diberikan kepada mereka untuk membangkang. Semua orang sing Islam itu tahu lek sholat 5 waktu itu wajib. Ngerti lek poso Ramadan itu wajib. Ngerti lek judi ku gak oleh. Ngerti lek ngombe ku gak oleh. Orang yang Islam itu tahu iki perintah, iki larangan. Tapi ada di antara mereka yang secara sadar memilih untuk membangkang dari perintah Allah. Jadi ngerti lek sholat itu wajib, tapi dia milih gak sholat. Niku yo kata. Niku abid. Dia ngerti lek poso itu wajib, tapi dia milih gak poso. Milihnya dengan sadar. Itu termasuk abidullah. Dia ngerti lek judi itu gak oleh, tapi dia tetap milih untuk berjudi. Itu abid. Dia tahu kebenaran, tapi dia membangkang terhadap kebenaran itu. Beda dengan ibad. Lakinnal ibadahum alladzina ikhtaru al-inqiyada lillahi fi kullil umuri. Sementara ibad itu adalah orang-orang yang memilih untuk tunduk dan patuh kepada Allah dalam setiap urusannya. Semua kewajiban yang diberikan oleh Allah, yang dibebankan oleh Allah kepada orang Islam, itu pada dasarnya tidak ada yang memberatkan. Kalau baleni mana? Semua kewajiban yang dibebankan oleh Allah marang hambane itu sebenarnya tidak ada yang memberatkan. Dene lek ana sing rumangsa abot iku dudu salah perintahe, iku dudu salah sing ngekeki perintah, tapi iku salah wong dhewe. Allah membebankan kepada orang Islam untuk menunaikan sholat. Umpama gak iso sholat dalam keadaan berdiri, Allah membolehkan sholat dalam keadaan duduk. Tidak berat. Sak isoke, gak iso longgo, ya turu, gak iso turu, bahkan Allah memberi jalan isyarat. Poso nggih ngono. Sebenarnya poso tidak berat.
Seumpama gak kuat poso karena ada halangan, karena pekerjaan berat, dan itu sudah kita bahas ketika kita membahas ayat puasa. Sing penting pas wae berangkat niat poso. Pas wae berangkat, pas wae sadurunge subuh sahur. Dene karena pekerjaan berat, karena gak kuat untuk saking berarti engko mokel ya gak apa. Sing penting menilai wis pas wayahe sadurunge Ramadan kudu qadha. Lek gak qadha keterangan wingi bayar plus bayar fidyah. Lek sampai ketemu Ramadan maneh niku sing orang jarang tahu. Poso Ramadan tidak berat. Lek gak iso gak poso gak apa-apa, tapi kudu qadha. Lek pancen wis sepuh, wis loro-loron gak wajib qadha, langsung bayar fidyah. Apa saja kewajiban yang dibebankan oleh Allah itu pada dasarnya tidak ada yang memberatkan. Jadi kalau ada orang yang merasa berat itu karena dia tidak termasuk ibad lillah. Balik nang ayat, wallahu raufun bil ibad. Allah iku welas marang hamba-hambane. Lek ketika Allah membebankan sesuatu kepada hambanya, kok hambanya merasa berat, maka ketahuilah orang tersebut bukan ibad bagi Allah. Pun cekap sematan, mugi-mugi tadi kita manfaat. Iki nopo namanya kurang pirang minggu mana? Buatan sampai petang minggu. Jadi tenggone bis setunggal nggih sampun penuh. Kirangan teng mriki sampun penuh nopo dereng, tapi nggih kula harap yo wis cukup sak bis lah, kate nambah maneh kin tambah bingung kin panitia. Tapi sak bis niku mawon, sak bis mriki, sak bis mriko. Pun mugi-mugi dados keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi hadil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarril dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.